perkenalkan saya Vanisia. Hari ini kita akan mengobrol dengan Pak Iwan. Jadi Pak Iwan ini dari PT Total Intro Multitech. Oke, halo Pak, bagaimana kabarnya Pak? Baik, itu. Oke, bisakah Bapak menyapa viewers kita? Ya, selamat siang semuanya. Saya Iwan Pratiwibowo dari PT Total Intro Multitech. Oke, baik. Hari ini kita akan membahas mengenai inverter atau VSD proses ya Pak ya. Nah, Bapak boleh bantu saya untuk menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan inverter dan VSD tersebut? Oke, inverter atau VSD adalah kependekan dari variable speed drive. Itu adalah suatu alat yang berguna untuk mengontrol kecepatan motor. Jadi kita bisa atur untuk kecepatan motor AC ataupun motor DC. Kita bisa atur kecepatannya. Seperti itu. Oke, baik. Pak, saya mau tanya, kapan sih kita menggunakan inverter atau VSD ini? Oke, jadi VSD ini kita gunakan apabila kita mau mengontrol kecepatan dari sebuah motor ya. Jadi kalau misalnya kita punya motor, terus aplikasinya membutuhkan pengontrolan kecepatan, maka kita gunakan variable speed drive ini. Dan untuk di Indonesia ini kecepatan maksimumnya 50 Hz ya. Iya Pak. Jadi dia bisa dikontrol dari 0 Hz sampai 50 Hz. Kita bisa variasikan kecepatannya. Oke, nah saya juga mau nanya nih Pak, aplikasinya itu di mana aja ya Pak? Oke, jadi kalau VSC ini banyak dipakai di industri ya. Jadi misalnya kita biasa pakai untuk conveyor system, crane system, pompa, fan ataupun HVAC dan sistem lain yang mempergunakan pengontrolan speed. Kita bisa pakai VSD. Oke Pak. Nah, seperti yang Bapak dan Ibu lihat di depan kami itu ada ATV dengan seri 630. Nah, Pak Iwan bisa bantu jelaskan Pak, apa sih perbedaan seri ini dengan seri yang lainnya? Oke. Jadi ATV atau kita biasa sebut Altivar ya. Ini adalah suatu trademark dari PT Schneider Electric ya. Jadi di mana dia itu serinya bermacam-macam ya. Jadi ATV-nya itu banyak. Salah satunya adalah ATV 630 yang sekarang kita bahas. Nah, di mana seri 630 ini adalah seri yang biasa digunakan untuk aplikasi pompa dan fan. Seperti itu, Bu. Baik Pak. Nah, untuk keuntungannya sendiri penggunaan VSD pada motor itu apa aja sih Pak? Oke. Jadi keuntungannya lumayan banyak ya dari penggunaan VSD ini. Pertama adalah manfaatnya untuk motor itu sendiri ya. Jadi di mana itu mechanical stressnya itu bisa ditekan seminim mungkin, sehingga apabila terjadi starting motor, kalau misalnya kita menggunakan direct online atau biasa disebut DOL, itu kan terjadi kenaikan ampere yang sangat tinggi dan itu menyebabkan hentakan pada mechanical motornya. Nah, itu akan kelamaan akan menyebabkan keausan. Nah, kalau menggunakan VSD ini kita bisa tekan untuk mechanical stressnya itu sekecil mungkin. Seperti itu. Terus keuntungan lainnya adalah dia juga ada penghematan listrik ya. Jadi apabila kita menggunakan aplikasi yang memerlukan speed control, misalnya VAC gitu kan, dibanding kita menggunakan damper, itu lebih hemat kita menggunakan VSC ini. Jadi dengan VSC ini kita bisa atur, dan dengan mengatur speed itu kita bisa menghemat energi. Seperti itu, Bu. Baik Pak. Nah, saya mau mengajukan pertanyaan lagi nih ke Pak Iwan. Gak apa-apa, banyak ya Pak ya? Oke, jadi untuk ATV proses ini, apa sih kelebihannya Pak dengan VSD ATV yang biasa? Oke, jadi kelebihan VSD ini lumayan banyak ya. Kelebihan pertama adalah untuk fitur dia punya embedded dual port Ethernet, di mana port tersebut itu ready untuk industri 4.0 ya. Jadi sekarang ini kan zamannya udah industri 4.0. Jadi ini salah satu device yang bisa kita gunakan di industri 4.0, di mana kita bisa monitoring itu dari dalam plant atau dari luar plant. Jadi ini memungkinkan untuk monitoring jarak jauh seperti itu. Itu kelebihan pertama ya. Dengan seperti itu kita bisa monitor dimanapun kita berada istilahnya. Jadi kalau ada kondisi yang genting atau mungkin berbahaya,
kita berharap penanganannya akan lebih cepat. Nah, itu adalah keuntungan pertama ya. Keuntungan kedua adalah dia punya fitur itu simple monitoring ya, dimana kita kalau mau connect ke VSC ini, kita hanya cukup bisa menggunakan misalnya dari browser, kita bisa dari laptop atau mungkin dari HP ya, atau tablet dan apapun itu, gitu kan, kita bisa gunakan dari browser tanpa perlu install aplikasi tertentu. Ini akan mempercepat istilahnya kita untuk memonitor, karena itu mudah gitu. Terus yang ketiga adalah fitur seamless integration ya, dimana kita itu mudah sekali mengintegrasikan VSC proses ini dengan sistem-sistem yang lain. Misalnya kita mau integrasikan ke PLC ya, kita bisa menggunakan DTM library dan function block ya. Jadi sehingga programmingnya itu mudah sekali. Karena kalau kita sudah menggunakan function block, kita mapping address-nya itu sudah disediakan. Jadi mempercepat waktu untuk development ataupun aplikasi di lapangan. Nah, itu kelebihan ketiga. Nah, kelebihan berikutnya adalah fitur smarter maintenance ya. Jadi fitur smarter maintenance ini adalah kalau misalnya si inverter ini terjadi error ataupun warning, dia akan menampilkan suatu QR code dan di sini akan berwarna merah di layar kita bisa lihat. Nah, di QR code itu misalnya kita sedang di lapangan nih, kita nggak bawa buku manual dan lain sebagainya, kita dengan mudah tuh hanya butuh HP aja, HP dan koneksi internet, kita cukup foto QR code-nya. Nanti dari QR code itu kita akan tahu, oh ternyata errornya seperti ini, terus termasuk dengan cara penanganannya itu seperti apa. Nah, itu akan mempermudah dari segi maintenance. Nah, itu kelebihan keempat dia, gitu kan. Kelebihan kelima, dia mempunyai fitur energy management ready. Energy management ready ini adalah dia sudah punya historical pemakaian energi integrated di dalam si VSD-nya, dimana kita tanpa perlu memasang lagi yang namanya power meter dan lain sebagainya, kita sudah bisa mengetahui pemakaian kilowattnya secara daily, secara weekly ataupun yearly. Dan data tersebut kita bisa tarik juga, misalnya kita mau melakukan energy saving ya, jadi kita mau tahu nih pemakaian energi kita sekarang seperti apa, kita bisa tarik ke laptop seperti itu dan kita bisa olah datanya. Terus kelebihan berikutnya yang keenam, dia ada fitur namanya master slave multi drive ya. Jadi fitur ini itu memungkinkan dia itu berkomunikasi dengan master atau slave-nya. Jadi kita memungkinkan untuk multi VSD aplikasinya. Jadi dia bisa melakukan load sharing, kita bisa melakukan manajemen torsi dengan lebih baik. Jadi ATV proses ini adalah suatu ATV yang sudah mempunyai fitur-fitur yang cukup advance seperti itu. Oke, baik. Bapak dan Ibu semuanya, senang sekali ya hari ini kita tuh banyak banget belajar tentang ATV proses ini. Terima kasih Pak Iwan sudah bisa menjelaskan ke kita semua mengenai apa sih ATV proses itu gitu. Jadi di kesempatan kali ini kita sudah banyak belajar tentang ATV proses, mulai dari pengertiannya, mulai dari aplikasi, mulai dari perbedaan ATV ini dengan ATV yang lain, manfaat dan juga keuntungannya. Nah, terima kasih sekali lagi untuk Pak Iwan atas waktu dan penjelasannya. Mudah-mudahan di podcast kita kali ini bisa memberikan banyak manfaat untuk teman-teman semua. Nah, nantikan podcast kita selanjutnya ya. Terima kasih, bye-bye.